Oke, ketemu dengan gue lagi. Gue adalah pembuat setawa. Nama gue Zaki. Di video ini gue cuma bakal bikin suatu hal yang baru, upgradean ya. Ya, gue bakal bikin tag. Gue bisa nge-tag setawa gitu kan. Gue bakal bikin tag yang namanya Dark Side. Ya, kenapa gue bikin tag Dark Side? Karena menurut gue itu kayak pengen ngebahas tentang yang keren. Karena sisi gelap tuh menurut gue keren. Sisi gelap di pendidikan kita tuh kan banyak yang jelek ya. Tentang pembulian. Sebenarnya pembulian tuh nggak sebrutal di luar negeri. Kalau di komik-komik Korea, yang menurut gue tuh kan banyak pembulian secara fisik. Kalau di Indonesia menurut gue itu ke mental. Ya, pembulian di Indonesia tuh ke mental sih. Jadi menurut gue ngebahas suatu hal yang kayak gini tuh keren. Oke, gue gak ada topik apa yang mau dibahas tentang Dark Side. Gue cuma bakal cerita jeleknya kehidupan gue. Kita bedah 2 semester gue selama gue jadi anak SMK. Awal mula gue menjadi anak SMK karena gue merasa gak semua cowok itu SMA. Ada yang SMK. Enggak lah, enggak gitu cowok. Canda. Sumpah candaan gue garing banget. Jadi kenapa gue pilih SMK dari ketimbang SMA? Harapan gue gini. Menurut sumber dan beberapa orang yang gue dengar, SMA itu dia lebih fokus ke pembelajaran. Iya, maksudnya pembelajaran dalam ruangan. Sementara SMK itu lebih fokus ke praktek. Jadi kan di SMA itu kebanyakan IPA, IPS ya yang gue tahu. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan papan tulis, membaca, menulis, mengerjakan tugas. Dan itu yang gue bayangkan ketika gue masuk SMK. Sementara gue tuh lebih orangnya ke praktek. Dan gue orangnya gak suka belajar menulis. Maksudnya belajarnya itu kayak membaca, habis itu menulis. Kalau suatu hal yang menarik oke lah. Jadi itu yang gue pikirkan ketika gue berpikir SMK itu seperti apa. Menurut sumber dan orang-orang yang orang lain omongin, yang gue dengar, SMK itu tempat belajar di mana prakteknya lebih banyak daripada kegiatan dalam ruang. Maksudnya depan papan tulis juga sih sebenarnya kalau gue belajar praktek. Maksudnya kayak lebih banyak prakteknya daripada materinya. Sama gimana jelasin nih? Pokoknya kami lebih ke praktek daripada materinya. Itulah simpelnya. Gue lagi minum kopi ya, jadi wajar. Jadi gitu. Terus gue ada pilihan sebelum gue masuk SMK. Masuk SMK itu gue milih-milih cuy. Gue tahu nilai gue jelek, tapi gue milih-milih. Gue semau ya. Namanya juga gue manusia ya. Nilai gue meskipun jelek itu tetap ada nilai ya. Bernilai lah ya. Terus gue tuh pengen ke SMK. Sebut aja nama SMK-nya 5. SMK 5. Ya, sebut aja nama SMK-nya 5. Gue pengen masuk SMK 5. Tapi kakak gue bilang masuk SMK 1 aja. Iya SMK 1 kakak gue bilang. Gue tuh pengen fokus di IT kan. Gue tuh kalau secara pengetahuan gue ya, SMK 1 lebih bagus daripada SMK 5 yang gue pengen masuknya. Tapi it's okay, gue percaya apa kata kakak gue itu yang terbaik buat gue gitu loh. Ya gue ikutin pendaftaran pertama gue di SMK 1.
Terus gue gagal. Gue sudah tahu gue bakal gagal itu, makanya gue masuk di SMK 5 cuy. Gue merasa senang gue masuk SMK 5 karena itu SMK yang gue pengenin. Meskipun gue dibuang ke situ ya, tapi sebenarnya tujuan gue emang SMK 5. Kalau kalian tahu, SMK 5 tuh awal gambaran gue sekolah yang brutal, sekolah yang gangster banget gitu loh. Awalnya gue pikir gue bukan di SMK 5 ya sekolahnya. Gimana ya? Gue masuk SMK itu, tapi gue masuk situ ya gak sesuai ekspektasi gue. Dimana ekspektasi gue ketika gue masuk situ, gue bakal nemu orang-orang yang bisa disebut gangster banget. Enggak lebih ke apa ya, biasa aja. Kayak bahkan masa SMP gue menurut gue lebih brutal daripada masa SMK gue. Masa SMP lebih brutal, padahal SMP gue tuh MTS. Salah satu sekolah agama yang banyak tersebar di seluruh Indonesia lah sekolahnya ya. Ya itu brutal cuy. Teman-teman gue sekolahnya nggak brutal, cuma murid-muridnya brutal. Di kelas gue, ada kelas gue ya nggak terlalu, cuma teman-teman gue aja yang brutal gitu. Gue bahas brutal cuma kayak seru, kayak merasa gak bersalah. Keren sih. Aduh. Terus gue jalanin hari-hari gue di SMK 5 sebagai orang dengan jurusan IT. Jurusannya bukan IT, sebut aja lah IT lah pokoknya. Ya sudah, gue jalanin hari gue di semester 1. Gue belajar daring. Gue niat banget waktu itu, saking niatnya gue belanja sayur, ikan. Maksudnya ikan bukan ikan masak cuy. Ya ikan, maksudnya ikan yang masih kiloan gitu. Ikan-ikan yang masih belum jadi, masih mentah tuh gue beli itu. Gue tetap dengerin kelas Google Meet, maksudnya gue tetap baca di Classmate gitu. Tapi gue ngerasa kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak guru-guru gue gak ngasih materi. Tahu-tahu tuh gue paling ingat cuy ya, 1 bulan gak ada belajar atau gurunya gak ngepost apapun selama 1 bulan. Dia akhir bulan mau masuk bulan baru tuh, gua lupa itu sudah masuk bulan baru atau masih di bulan yang sama. 4 cuy, langsung 4 postingan baru di itu Mapel di jam yang di jam bukan dia gitu loh. What the fuck gitu. Dan tugasnya tuh waktu tuh nggak ngotak. Tugas itu ada 2, maksudnya soal-soal gitu tugasnya. Terus tugas yang 2-nya lagi itu catatan. Nauzubillah, itu panjang banget anjing. Itu panjang betul, demi Allah gua bohong. Itu panjang. Gila cuy. Jadi kalau di file PDF itu sekitar 11 halaman satu file. Kan ada 2 file lah. Itu kalau digabung-gabung sekitar 30-an lah. Gua lupa, seinget gue satunya 15, terus satunya itu 13 atau berapa gitu. Pokoknya 30-an. Gak nyampe 30 lah, 26 atau 27. Itu bukan dirangkum, dicatat. Wah fuck.
karena gue kesel pada saat itu gue gak kerjakan, dan titik di habis itu seterusnya gue malas mengerjakan tugas-tugas. Gue kembali ke jiwa asli gue ya, padahal gue niatnya mau berubah di SMK, tapi malah jadi diri gue semasa SD ya, semasa SMP gue juga malas. Tapi ya gimana ya, terima aja lah gitu. Gue jadi malas. Masuk semester 2 gue mulai ketemu teman-teman gue yang biasa gue temuin online. Gue ketemu, terus ada orang-orang baru yang gue kenal online. Pertama kali gue masuk sekolah, gue itu cuma kenal sekitar berapa ya, 1, 2, mungkin sekitar 5 orangan, karena kami dekatnya pas kerja kelompok selama semester 1 kan. Jadi pas semester 2 tuh kami ketemuan gitu di kelas. Di semester 2 tuh guru-guru banyak masuk, dan guru-guru ada satu guru yang bilang, dia ngomong gini, mungkin bapak itu jarang masuk di mapel kalian pas masih semester 1 ya. Di mapel bapak ini, bapak mohon maaf karena pada saat itu bapak lagi ada apa sih ya sebutannya, gue lupa apa, pokoknya semacam pembelajaran gitulah buat guru-guru, semacam tes, iya semacam tes. Bapaknya minta maaf, tapi gue nggak maafin. Kenapa? Karena gue kecewa gitu aja. Gue kecewa. Ya semester 2 gue jalani dengan kemalasan. Ada gurunya nggak masuk, gue nggak. Kalau menurut gue, ini easy kerjakan, gue lagi semangat kerjakan, gue nggak semangat, nggak usah kerjakan. Gurunya masuk ngejelasin bla 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 bla, nggak gue tulis, gue foto, sampai rumah gue hapus. Guru gue lagi jelasin, gue rekam audionya, sampai rumah gue hapus. Bullshit tau lah, niat gue belajar tuh gue nggak rasa ya. Tapi gue yakin semangat gue pas di semester 1 itu nyata gitu. Gue yakin pada saat itu gue emang benar-benar niat berubah, cuma karena kekecewaan ya gue jadi pemalas. Sebenarnya harusnya ini kata-kata tadi ditaruh di bagian di belakang. Singkat cerita, ujian tiba, kenaikan kelas nih, langsung nih ujian itu lewat. Gue ceritanya pas ujian gue nyontek, satu kelas itu nyontek semua, yang pintar yang bodoh semua nyontek. Gue nggak tahu itu kedetek atau enggak, tapi pada saat itu ya kami enjoy gitu. Bayangin aja, gue depan guru pas nyontek buka Google, karena pada saat itu kami emang ujiannya kan semester ini kenaikan kelas ya, ke kelas 2 itu apa sih namanya, pakai HP. Itu kami kan tinggal pencet tengah ke Google gitu aja kan, simpel, tinggal ngetik. Pengawasnya kayak biasa aja, gue depan guru coy. Teman gue sampai ada yang buka YouTube itu, aduh. Terus gue bilang dia akhir, bu, ibu pengawas ya, nggak ditegur kau benar. Ibu anda tegur tadi itu dengan cara ibu sendiri. Oh iya, sebenarnya tadi saya kayaknya tahu, kayaknya ngontek kayak itu. Iya mungkin bu, saya gurunya tuh saya tuh bilang kayak gini, ujian itu sebenarnya pembelajarannya bukan cuma masalah kalian menyelesaikan ujian, tapi ujian itu juga menguji kejujuran kalian.
Tapi menurut gue kayak bullshit gitu. Kayak gue nggak percaya omongan itu guru. Kayak nggak mungkin gitu dia ngomong kayak gitu. Kayak nggak nggak bisa dipercaya lah menurut gue pada saat itu. Terus setelah 1 minggu setelah ujian, di grup kelas, dimana banyak guru di grup WhatsApp ya, list nama-nama yang tugasnya kurang. Absen 1 saya. Itu ya ada 4 mapel coy. Gua ada 4 mapel. PKN, IPAS, SBK, sama apa ya satu ya gue lupa. Pokoknya gue ingat ada 4 mapel waktu itu. Jadi gue nggak naik kelas karena ditahan 4 mapel. Di pada saat itu kelas meeting tuh. Gue panitia, gue OSIS, gue sudah izin, gue sakit sih 1 minggu full itu sakit. Wah gila tuh. Gue flu, pusing, demam ke sekolah. Di hari ke-2 itu ya. Mau ketawa sebagai di hari Rabu gue ingat salah di hari Rabu sakit, pusing, demam, gue ke sekolah. Gue pagi sampai siang duduk nyatet ngerjain tugas SBK. Besoknya gue kerjakan PKN. Damn, 2 tugas. Masih ada 2 lagi. IPAS, satunya gue nggak tahu. Satunya tuh gue kerjain di hari Kamis itu juga. Gue kirim. Sisa 1 IPAS. Jadi IPAS itu ada 2 guru. Satu guru IPAS itu ya IPA sama IPS. Jadi 2 guru jadi 1 gitu loh. Di 1 mapel, maksudnya 2 guru di 1 mapel. Jadi ya gue pemalas disebutnya. Jadi di mapel IPA gue tuh kosong semester 2. Kayaknya ada deh 1 nilai gue. Tapi di mapel IPS gue hampir rata kanan semua. Maksudnya tuh kayak banyak terisi lah nilai gue daripada yang lainnya. Semester 1 gue full terisi. Semester 2 ya gue masih ada bolong-bolong lah, kayak sholat kalian tuh. Jadi gue dapat nilai 50. Gue hari Jumat ya itu waktu itu. Terus gue datangin guru gue yang IPA karena nilai gue banyak kosong di sana. Gue datangin, Bu, saya mau nanya mengenai nilai saya. Saya sudah sempat tanya di Bu Lipang, nilai saya begini-begini. Terus Bu Mardiana ya kamu loh udah ngerjakan di semester 2. Iya Bu. Gue nggak ngomong gitu. Gue cuma gitu. Cuma gue masih sempat shock gitu loh. Guru itu ngomong kayak gitu. Saya kerjakan dikit boleh gak Bu? 1 aja. Mending kamu gak usah sekolah. What the fuck? Guru tuh ngomong kayak gitu. Kamu lo gak niat ngerjakan ya. Teman-temanmu aja lo bisa, kenapa kamu gak? Anjing ya. Dalam pikiran gue pada saat itu. Wow gila gitu.
Oke bu, nanti saya kumpul bu ya. Gue mikir kalau gue balik ke rumah terus gue kesini, itu bakal makan banyak waktu. Gue ngerjakan tugas selama setengah jam 30 menit. Tugas ibu tadi, gue terpikir omongan dia yang simpel tadi. Kamu semester 2 kosong, to the point. Oke, bagus sebenarnya. Terus saya kerjakan, gue ngomong kan, gue boleh saya kerjakan lagi bu, mending kamu bisa sekolah kalau kayak gini. Gue terpikir 2 kalimat itu. Sebenarnya gak salah, itu gue tahu itu salah gue, cuma gue nggak senang aja gitu sama ini guru, karena dia yang pertama dia tuh nggak halus gitu loh. Oke, omongannya lembut cuma sakit. Iya, kayak apa ya, gue lebih suka orang yang marah-marah ke gue tapi dia masih ada rasa peduli ya ke muridnya, masih bisa memahami, daripada orang yang ngomong halus ke gue tapi dia itu sebenarnya nggak peduli sama gue. Gue lebih tim orang yang kasar ke gue tapi peduli gitu. Guru IPA gue tuh wah gila cuy, marah-marah, banting apa-apa, ngelempar. Iya, itu sebenarnya biasa, cuma kan namanya guru marah ya serem ya. Kalau bisa dibilang teriak nadanya sampai ngelempar-lempar tuh lumayan lah cuy ya. Sudah itu kan bisa dibilang serem lah ya. Gue lebih suka guru kayak gitu karena menurut gue dia peduli sama muridnya, sampai-sampai dia marah gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi ada guru yang gue nggak suka, ya nilai kamu kosong. Oke, ya sudah, kamu nggak niat sekolah ya. Oke. Ada aja guru-guru kayak gitu. Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah, cuma ya nggak semua orang harus kita senangin kan. Gue nggak senang sama orang guru-guru kayak gitu. Jadi 30 menit gue, pokoknya 30 menitan lah, 30 menitan lebih gue kayak gini di meja gue, tak gue ituin, gue apa sih namanya, gue banting pulpen, gue mukul pulpen gue ke kertas, ke apa sih, ke buku gue, tak gitu. Terus gue tarik napas tapi pelan ya, kayak orang depresi gitu loh. Gue lihat ke atas plafon, gue lihat kanan kiri, dan satu kelas itu kosong, cuma ada gue. Gue ngerasakan dimana apa yang kata-kata orang bilang, ketika kamu gak berusaha untuk berlari ke depan tapi malah malas-malasan, teman-temanmu akan meninggalkanmu tanpa memodilkanmu gitu. Jadi teman-teman gue sudah pulangan duluan karena mereka telah mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Berbeda dengan gue malas-malasan. Ketika teman-teman gue berusaha, gue semangatin mereka ketika berusaha, tapi mereka nggak semangatin gue ketika gue berusaha. Oh itu gila sih. Dan gue berpikir sudahlah, gue mikirnya gini pada saat itu, nggak semua hal harus diselesaikan dengan berusaha keras. Itu ya gue pikirin. Gue lupa kalimatnya gimana gue ngomong, tapi intinya kurang lebih gitu. Gila cuy. Sampai saat ini gue masih gila pada saat itu. Gue ngerasain namanya menyerah dengan serius gitu. Kalau dulu gue nyerahnya tuh setengah hati. Pada saat itu gue emang benar-benar nyerah, bodo amat, gue nggak naik kelas atau enggak tuh, gue bodo amat. Karena pada saat itu gue mikir kalau gue nggak naik kelas
itu bakal jadi suatu momen yang gak bakal terlupakan sampai usia gue tua. Dan itu bakal jadi pengalaman terbaik dan pembelajaran terbaik gue untuk gak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Terus sisi positif, kalau gue masih naik, gue bakal berusaha mungkin gak bakal santai di saat teman gue santai. Gue nggak bakal santai ketika teman gue berusaha keras atau teman gue usaha. Gue nggak bakal nyantai gitu. Sebenarnya semua hal itu kan punya sisi positifnya. Gue cerita panjang lebar, gue nggak tahu sisi positifnya gimana. Oh ya, gue lanjut aja deh. Habis gue mikir kayak gitu, gue ke ruangan OSIS selama 2 jam, 3 jam. Gue jadi keinget animasi yang pernah temen gue post di story WA, status WhatsApp. Jadi gue jelasin animasinya dulu. Jadi ada orang pakai bahasa Inggris ngomong help beberapa kali. Ada orang datang, kau butuh bantuan orang lain. Why? Karena kau terluka. Terus yang apa sih namanya, orang yang pertama tadi tuh yang terluka. Ulangi gini. Jadi kan awalnya tuh seingat gue ada orang terluka kan. Terus datang orang, kamu butuh bantuan orang lain. Terus yang terluka ngomong, kenapa? Dia nggak paham kenapa dia butuh bantuan orang lain. Karena kamu kesakitan gitu, kata orang yang lewat tadi. Kamu butuh bantuan orang lain, pokoknya gitu. Dia si orang yang datang lewat tadi. Terus orangnya pergi. Terus si yang terluka tadi ngomong, help, tolong aku. Terus orang datang, kenapa? I don't know, aku nggak tahu. Tapi aku butuh bantuan orang lain. Gue lupa waktu itu dia ngomong apa. Yang orang baru datang, yang orang kedua ya. Yang orang yang datang kedua ke dia, yang terluka. Gue lupa dia ngomong apa. Tapi intinya dia bilang, semoga beruntung, dan pergi. Dan intinya orang yang terluka tetap terluka, gak bakal ada orang mau bantu. Kayak gue. Jadi gue gini, habis gue stres depresi, gue ngerjain tugas 30 menit, gak gue lanjutin. Gue kecewa dengan kata-kata guru gue yang tadi, yang gue pikirin itu. Selama gue nunggu, gue pikirin kata-kata dia. Gue ke ruangan OSIS, gue duduk di pojok. Posisi gue itu di depan pintu. Gue nyender di dinding pojok tuh. Depannya tuh pintu. Gue ngeliat langit, gue ngeliat bendera. Gue liat bendera itu diterpa angin, dia berkibar. Tidak diterpa angin, dia turun. Gue liatin kayak gitu. Gue liat langit. Jadi tuh saking gilanya gue ngeliat langit tuh, itu gerak cuy, cepet. Gue serasa tuh kayak mempercepat dunia gitu. Gue ngelamun gitu. Orang datang, ada orang datang ya ke gue, kamu kenapa? Gue bilang, enggak apa. Kayaknya sih aku cuma stres sedikit. Gue bilang kayak gitu. Oh,
Kalau ada masalah itu cerita. Oke, pergi dia. Terus gue mikirin kata-kata dia tadi, kalau stres itu kalau ada masalah cerita. Gue mikir ke siapa. Gue ketawa itu gitu. Gue cerita ke diri gue sendiri di dalam hati, dalam pikiran gue ngomong, masalah gue apa sih? Oh iya, masalah gue yang tadi ya. Gue kecewa, gue gak bisa jalan hidup ini gimana ya ke depannya. Gue mikir kayak gitu. Ada orang lagi datang. Kamu sakit kah, Zak? Iya, gue bilang. Mau obat gak? Gak usah. Niatnya bagus dong. Bagus kan niatnya? Iya, gue tahu niatnya bagus, tapi gue gak perlu obat sakit kepala untuk menyelesaikan sakit jiwa. Maksudnya sakit mental begitu. Stres, depresi itu bukan obat sakit, obat bodrex gitu nggak work cuy, nggak cocok gitu. Baru dia bilang nggak. Jadi gua mikir, daripada nih orang kesian, daripada orang datang lagi ke gue nawarin gue gini-gini, nanyain gitu, gue mendingin healing dulu. Gue mikir gitu. Set ke depan gue liat warung, tutup warungnya. Udah, gue kemana ya? Gue beli di mana waktu itu ya? Oh ya, gue naik motor laju-laju, gue mampir ke warung lagi, warung lain. Gue beli minuman vitamin C. Gue beli pil apa sih, yang permen vitamin C. 2 batang rokok, ketengan. Set, gue taruh. Gue laju-laju lagi naik motor. Gue ngerokok 1 batang. Gue balik. Gue minum air. Vitamin C, minuman vitamin C tadi gue makan nasi. Gue minum pil vitamin C tadi, permen vitamin C gitulah. Sudah, gue masih ngerasa apa ya, masih belum selesai masalah gue, masih belum tenang. Gue ngerokok lagi, keluar jalan. Gue jalan ngerokok, muter-muter sambil laju-laju, sambil ngerokok. Baru gue ke jalan sempit, gue nikmati setengah batang rokok gue. Setengah atau sudah sampai setengah. Gitu-gitu pokoknya. Gue liat SD gue muter balik. Gue lihat tempat main futsal. Gue jalan, rokok gue habis. Gue laju-laju balik ke kelas, dan gue lebih baik. Gue abaikan, seenggaknya gue masih bisa pura-pura tertawa. Gue nggak tahu cerita gue tuh apa ya. Intinya gini ya, ketika gue pada saat gue habis terus ngerjakan tugas selama beberapa jam, gue cuma ngelamun. Tiba-tiba ada orang datang. Sebelum orang itu datang ya, gue berapa jam tuh nggak lihat, cuma fokus ke tiang bendera. Sebenarnya gue cuma lihat sekeliling gue, karena gue nggak mungkin bisa fokus. Gue bukan Buddha, gue bukan orang yang bisa bersemedi dengan tenang gitu. Bahkan seorang Buddha itu dia harus cari tempat yang tenang kan, nggak kayak tempat berisik orang ketawa sana sini gitu. Jadi gue tuh kan di ruangan OSIS kan, pada saat itu stres tuh. Gue lihat bendera, dari arah kanan gue itu terdengar suara ketawa.
teriak-teriak, pokoknya hahaha bla bla bla, basa-basi. Terus ada cewek ngerumpi bahas cowok gitu, bodo amat lah, gue nggak peduli tuh. Gue ngalamin rasa-rasa ketika gue depresi. Lingkungan gue kayak gitu. Bayangin lah, lu lagi banyak pikiran, lu sampai ngelamun. Nasib lu mikirin, anggaplah gini, lu lingkungan lu berisik, padahal itu katanya keluarga, katanya itu teman lu ya asik sama temennya gitu, nggak asik sama lu. Padahal teman itu kan sebenarnya harus menolong temennya. Gue kan temen lu, kenapa lu nggak tolong gue ya. Selama berapa jam gue mendengar orang ketawa, cerita. Bukan gue dengerin cerita mereka, tapi mereka cerita ke temannya, sampai terdengar ke telinga gue gitu. Stresnya gue mikirin nasib gue ke depannya gimana, tugas gue nggak selesai, nggak apa. Ini resiko ketika lu sudah dengan masalah. Seenggaknya lu sudah berusaha untuk mencari hikmah positifnya, dan lu emang nggak dihargai. Gurunya nganggap, oh ya, gurunya pernah ngomong gini, guru yang IPA tadi, IPA yang mapal semester 2 gua kosong tuh. Gurunya dibilang kayak gini, gue lupa ceritain. Teman-temanmu lo bisa, kenapa kamu nggak bisa? Bangsat. Kan tadi gue cuma bilang dua kalimat loh tadi itu. Nilai semester 2 kamu lo kosong. Terus yang kedua, apa tadi dia bilang tuh ya, gue ingat tadi tuh, gue ngomongin banyak kata-kata yang gue ingat, cuma saking yang gue katain ke kalian tadi itu apa? Oh ya, mendingan kamu gak usah sekolah. Jadi setelah kata-kata itu, dia ada bilang, teman-teman lo padahal banyak yang bisa nih, meskipun mereka emang ada rada-rada gimana, cuma nilai mereka tuh ya ada, kamu lo kosong semua. Terus saya bilang, saya kan ada ikut organisasi bu. Iya, tapi teman-teman lu bisa, kenapa kamu enggak? Pemikiran gue berpikir gini, sebenarnya ini sakit hati gue juga. Banyak kata-kata yang bikin sakit hati gitu, cuma ini damage-nya luar biasa. Iya, ini kata kak, iya, gue tambahin lah 3 kata yang bikin gue sakit hati sama itu guru. Ini bilang, nilai semester kamu tuh 2 kosong, kamu mendingan gak usah sekolah. Ketiga itu, teman-teman bisa, kenapa kamu enggak? Ya jelas teman-teman saya bisa. Teman-teman saya itu beda-beda, nggak semua orang sama. Gue mau ngomong kayak gitu, cuma pada saat itu gue tahu gue nggak ngerjain tugas gue karena tanggung jawab gue di organisasi dan di keluarga itu lebih gue prioritaskan daripada tugas-tugas gue. Tapi gurunya bilang, ya itu salahmu sendiri, prioritaskan apa sih namanya, tugas-tugas apa sih, organisasi. Guru ini nggak mau kayak ngerti gitu loh. Sudahlah, itu bikin gue sakit hati kan. Makanya gue terpikir-pikir terus, gue depresi nih guru ngomong kayak gitu. Gue pengen keluar dari organisasi, cuma gue pernah janji dengan seseorang kalau gue itu nggak bakal tinggalin organisasi ini. Ya gimana ya, gue tuh sudah mau tinggal organisasi karena gue mau fokus di akademik gue. Tapi gue sudah janji sama seseorang, karena gue ada janji untuk nggak ninggalin organisasi. Gue makin stres. Nasib gue gimana, masa depan gue gimana, masa depan gue terpengaruh apa sih, masa depan gue tuh ya serasa hancur gitu, serasa buram gitu. Bukan buram, nggak kelihatan gitu.
Aduh. Tapi saat gue stres ya, ulangin aja deh, gini aja, gue kan stres, akademik gue hancur karena gue pentingin organisasi. Gue pengen keluar dari organisasi, tapi gue ada janji dengan seseorang. Gue orangnya nggak pendapat janji, tapi gue seenggaknya gue pentingin itu janji. Orang itu baik ke gue bakal baik ke dia gitu. Gue gitu orang, gue timbal balik gitu lah. Gila coy. Kalau gue sempat kepikiran pada saat gue nulis, gue sempat kepikiran kayaknya gue lebih bagus mati deh. Gitu gue mikir ya. Gila cok waktu itu. Gini sih masalahnya. Masa awal-awal pandemi, pas generasi corona tuh ya, kan gue pada saat generasi corona tuh gue SMP kelas 3 emang full. Gue tuh gak ada kontak sama teman gue ngechat gue kalau dia butuh bantuan ngerjain tugas. Jadi gue emang depresi pada saat itu kan. Gak ada temen, gue stres, gak ada temen untuk cerita. Pokoknya pikiran gue pengen bunuh diri gitu pada saat itu. Dan pikiran itu kembali pas gue nugas. Itu lucu sih, keren. Tapi pada saat itu gue mikir, mati itu bukan solusi. Lebih baik dijalani dulu, karena gue udah percobaan bunuh diri itu sekitar 6 kali lebih. Belum termasuk pemikiran ya. Mikir bunuh diri ya sudah biasa, percobaannya 6 kali. Tapi selama 6 kali itu karena ada masalah, pas gue jalanin masalah itu ternyata nggak sesusah yang gue pikirkan. Masalah ini masih bisa diselesaikan dengan santai gitu. Ternyata masih bisa diselesaikan dengan santai. Apa yang gue pikirkan nggak bakal terselesaikan, ternyata bisa terselesaikan dengan diri gue sendiri. Gue ya intinya gue berpikir pada saat tugas itu ya, nugas tuh, sudah jalanin aja, anggap lu mati gitu. Kayak ikan mati kan dia ngikutin arus ya. Anggaplah ikan mati di sungai, dia pasti bakal ngikutin alur sungai itu. Meskipun dia bakal terkena batu gitu, terhantam batu, tas gitu, dia bakal tetap mengalir gitu. Meskipun pada suatu saat dia bakal tersangkut pada suatu hal, anggaplah dia tersangkut di sela-sela batu, entah pada saat badai, hujan atau banjir gitu, ada ombak gede, dia bakal mengikuti alur lagi gitu. Ya gue mikirnya gitu aja sudah. Gue nggak ada pikiran, gue nggak tahu ya ini sisi gelap atau emang sisi goblok gitu. Seandainya nggak boleh berandai-andai ya. Tapi kalau bisa jadi kenyataan, aku pengen punya banyak uang. Kenapa? Karena teman-teman yang asik dan profesional itu dia datang pada saat gue punya uang gitu kan. Maksudnya teman yang profesional itu dia datang
pada saat kita punya uang. Dia tahu cara menghibur kita, dia tahu cara hobi kita, nanyain kita gitu pada saat kita banyak uang. Gue ngerasain itu pas SMP. Gue punya seseorang yang kayak gitu. Gue nyebutnya teman profesional. Kenapa? Karena dia tahu apa sih namanya, kayak hobi gue gitu. Dia bisa masuk topik gue dengan cepat. Dia bisa bantu gue ketika gue dapat masalah. Ketika gue ditekan pas bercanda, dia datang bantu gue. Tapi pada saat gue nggak ada uang, dialah yang nyerang gue gitu. Nggak salah. Manusia itu perlu uang untuk jalani kehidupan, untuk jalani kebahagiaan perlu uang. Jadi menurut gue nggak salah dia jalanin pekerjaan sebagai teman profesional, gue nyebutnya. Gila. Ini random banget cerita. Intinya ketika stres, depresi, kalau kalian emang gak punya seseorang untuk bercerita, oke, lupain kalimat gue. Tadi gue niatnya mau bilang kayak gini. Ketika kalian emang gak punya teman untuk bercerita, jangan pernah mencoba untuk mencari seseorang untuk kalian cerita kisah-kisah sedih kalian. Jadi niatnya gue mau ngomong kayak gitu, tapi gue keinget manusia itu bisa mencari solusinya masing-masing. Jadi ketika kalian dalam masalah, kalian cari suatu cara untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Cara gue menyelesaikan masalah gue sendiri, gue berpikir dengan diri gue, bicara dengan diri gue sendiri. Contohnya sekarang, untuk merangkan sedikit kalau kesah gue pengen bercerita ke diri gue bercerita aja untuk membagi kesedihan, kekecewaan, kesakitan gitu ya. Itu ya cerita. Kalau menurut gue, cerita kan gak mesti harus ke orang, lepas aja gitu keluh kesah kalian. Kalau gue lepas ke keluh kesah gue ke depan kamera ataupun deket mikrofon ya. Contohnya kalian lihat sekarang, gue kalau kesahnya gini. Gue nggak tahu mau bahas apa lagi. Ketika gue stres, kalau gue bisa ngerokok, gue bakal ngerokok. Pada saat gue nggak bisa untuk bersama teman gue ataupun seseorang gitu, gue bakal baca komik. Terus berandai-andai gue adalah seseorang yang yang berhubungan dengan komik itu sendiri. Gue menciptakan fantasi di mana diri gue bisa bahagia di sana dan mendapatkan suatu masalah yang bisa gue selesaikan dengan agak mudah gitu. Setiap kali gue menghayal, gue selalu membuat masalah di hayalan gue, di dunia hayalan gue maksudnya. Gue misalnya gue menghayal gue punya banyak uang, tapi gue gak mau kehidupan gue lancar. Gue pengen ada masalah meskipun itu kecil. Gue bisa ketika gue dapat uang, gue bisa mendapatkan teman. Uang itu bisa dicari lagi dengan uang gitu. Gue bisa pakai uang gue buat nyewa seseorang, buat kerja. Gue bisa pakai uang gue buat investasi gitu. Gue bisa pakai uang gue buat
apa sih namanya, beli barang gitu yang bisa gue jual lagi. Tapi gue pasti bakal bikin suatu masalah. Contohnya yang gue seringin, yang gue pikirin itu ketika gue dapet banyak uang, gue nggak menemukan suatu orang yang gue cintai gitu. Biasa gue pikirin. Kenapa? Karena pada saat ini yang menurut gue asik, untuk masalah yang asik itu soal percintaan. Itu keren sih, soalnya itu bukan masalah yang gampang untuk diselesaikan. Menemukan seorang yang bisa, itulah intinya. Kalau gue lagi sedih, gue biasanya bakal diam. Atau ada dua pilihan ketika gue sedih. Gue bakal berusaha untuk tertawa bersama orang-orang yang entah itu emang senang ataupun pura-pura sedih juga kayak gue. Maksudnya pura-pura senang kayak gue. Gue bakal berusaha ke mereka. Atau gue bakal lebih kediam, menatap suatu hal gitu, dan berpikir. Ketika gue gabut, gue lebih sering baca komik, menghayal. Karena gue gak terlalu suka memanfaatkan teman hanya karena gue kesepian, karena gue membutuhkan dia. Kalian ingat gak kata badut? Dulu itu sempat viral karena badut itu, karena banyak orang mengaku badut. Cewek ngechat cowok ketika dia gabut, baru si cowok ini ngerasa dia jadi badut karena tugas dia itu, karena si cewek ini pengen terhibur dengan dia. Iya kan, gitu kan. Itu kan sebenarnya si cewek ngechat dulu. Biasanya cewek kan chat itu mulai topik. Si cewek ngechat duluan berarti dia egois, karena dia pengen ngechat duluan. Tapi ada kok cewek-cewek egois, cuma egoisnya masih ngotak lah. Contohnya, dia biasa sebelum, kamu sibuk gak? Biasa cowok-cowok ya bakal ngomong enggak. Karena emang cowok itu banyak gak sibuk di usia muda. Kebanyakan gak sibuk di usia muda. Terus ya mereka ngobrol gitu. Si cowok merasa jadi badut, si cewek merasa cowok itu rasa ngobrol bareng. Ada kesalahpahaman gitu. Gue tadi mau bahas ini kan, maknanya apa sih? Kalian jadi tahu sendiri lah maksud gue tuh apa. Atau gini. Oh ya, ada yang mau gue bahas, nanti aja dah habis ini.